Shalom, selamat pagi buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Mari Bapak Ibu kita berdoa dan siapkan hati kita untuk renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami datang kepadamu ingin mendengarkan firman-Mu, untuk berdoa juga. Biarlah Tuhan pimpin roh kami dan biarlah Engkau terus berbicara kepada kami hari ini, menegur, mendidik kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari kemarin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang kesulitan yang berguna bagi kita. Dalam Ratapan 3 ayat yang ke-27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Condoleezza Rice, seorang mantan menteri luar negeri Amerika Serikat, adalah salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Dia adalah wanita pertama yang menduduki posisi penting sebagai penasehat keamanan nasional Amerika dan dijuluki The Warrior Princess. Ia lahir di Alabama pada 14 November 1954. Sewaktu kecil, ia senang bermain piano. Ayahnya seorang pendeta dan kepala sekolah. Saat masih kecil, rasisme di wilayahnya masih sangat kuat. Ku Klux Klan, geng kulit putih yang membenci orang kulit hitam, mengebom gerejanya pada 15 September 1963. Hingga seorang temannya yang baru berumur 10 tahun meninggal dunia. Dia sangat terpukul dan berduka. Orang tuanya menasehati, satu-satunya jalan keluar dari diskriminasi rasial adalah pendidikan yang tinggi. Kamu harus 2 kali lebih baik dari anak-anak lain karena kita berkulit hitam. Umur 15 tahun, ia masuk University of Denver. Dalam 4 tahun kemudian, lulus dan mendapat gelar sarjana ilmu politik. Lalu, ia melanjutkan kuliahnya dan mendapatkan gelar master dari University of Notre Dame dan gelar PhD dari University of Denver. Kesulitan justru membuat semangatnya berkobar dan mendorongnya mencapai hasil yang terbaik. Kita kerap kali menanggapi kesulitan hidup ini dengan sikap yang salah. Seberapa banyak dari kita sering mengeluh, menyalahkan situasi, dan terburuknya menyalahkan orang lain. Bahkan kadang-kadang kita ketika terpuruk, kita tidak bisa bangkit, kita marahnya sama Tuhan. Kemudian yang paling buruk lagi, kita menyangkal Dia. Kalau Tuhan Maha Kuasa dan Maha Kasih, mengapa Ia membiarkan saya dalam kesulitan ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesulitan harus terjadi karena ketika kesulitan itu menempa kita, membentuk kita, kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Tidak pernah ada barang yang bagus, yang tahan lama, itu dihasilkan dari proses yang sangat mudah, sangat gampang. Semua yang baik, yang bagus, yang bertahan lama, yang berkualitas, pasti harus dibentuk secara berkualitas. Apakah hari ini Bapak Ibu masih merasakan bahwa Tuhan, kenapa kok hidup aku gini-gini doang? Kenapa ini harus terjadi dalam hidupku? Kenapa ini harus terjadi kepada anakku? Kenapa? Kita terlalu sering menanyakan kenapa daripada kita bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa maksudmu dalam hari ini? Apa kehendak-Mu untuk diriku? Apa yang ingin Kau bentuk dalam diriku? Kita sering menyalahkan keadaan.
Kita sering menyalahkan Tuhan, bahkan ada yang menyalahkan dirinya sendiri. Firman hari ini, renungan hari ini mengingatkan kita untuk stop, berhenti menyalahkan situasi, orang lain, Tuhan, bahkan diri sendiri. Apa yang terjadi hari ini, semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan nanti untuk setiap kita. Kalau misalnya kita hari ini dalam masalah karena dosa kita, ya silahkan bertobat. Benahi seluruh kehidupanmu dan Tuhan pasti pulihkan. Tapi kalau kita sudah saleh seperti Ayub, kita sudah pelayanan, kita sudah ini dan itu, ibadah, berdoa, baca Alkitab, tapi kenapa masih ada masalah? Kita jangan tanya kenapa sama Tuhan, tapi mulai bilang, thank you Tuhan. Kalau hari ini ada masalah, karena Engkau mau membentukku, karena Engkau mau menguji aku, supaya aku jadi lebih baik lagi. Ingat, kalau Tuhan menguji kita, kita harus timbul seperti emas murni. Kalau Tuhan mau menguji kita, kita harus timbul seperti permata yang murni. Kita tidak boleh hanya menjadi seng yang gampang rapuh atau menjadi bahan-bahan lain yang tidak berharga. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini semangat. Tuhan besertamu, Dia tidak pernah tinggalkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk masalah yang hadir dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, masalah yang Kau izinkan terjadi semua untuk kebaikan kami. Kalau kami mendapat masalah karena dosa kami, itu karena Engkau menegur kami. Engkau ingin memperlihatkan kepada kami bahwa jalan itu salah dan itu merugikan kami. Dan kami mau bertobat hari ini ya Tuhan. Tapi dengan kami yang kami doing good, kami doing right, tapi kenapa hal ini masih terjadi? Hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam hidup kami. Ingatkan kami Tuhan, bahwa ketika kami memikul kuk, itu baik untuk kami. Itu membentuk otot iman kami. Itu membentuk otot persendian pengharapan kami kepadamu. Supaya kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang manja, tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan siap untuk maju demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu dalam doa pagi esok hari. Kiranya ini memberkati kita semua. Jangan lupa di-share ke media sosial atau ke orang-orang yang membutuhkan pesan Tuhan ini. Kiranya ini menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kita. Haleluya.